warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lailatul Mahfula dengan NIM 2288230065. Di sini saya akan menjelaskan hasil review setelah membaca buku berjudul Sejarah Prancis. Fokusnya pada bab 7, yaitu tentang zaman pemerintahan bangsa-bangsa barbar pada akhir abad ke-4 sampai akhir abad ke-7. Nah, pada zaman pemerintahan bangsa-bangsa barbar ini dimulai pada abad ke-5 dengan wilayah Gaule yang sedang menghadapi masa penuh gejolak, di mana kekaisaran Romawi Barat ini melemah, sementara gelombang bangsa-bangsa barbar datang silih berganti. Tentara Romawi sendiri banyak diisi oleh orang barbar, dan gereja mulai mengambil peran penting dalam kehidupan masyarakat. Kemudian muncul gelombang besar invasi yang menghantam. Pada tahun 406, bangsa Vandale, Alain, dan Sueve menyeberangi sungai Rhine untuk menghancurkan Gaule, lalu bergerak ke Spanyol dan Afrika Utara. Namun tak lama kemudian, Burgundy dan Visigoth menetap di Gaule dengan status sekutu, di mana pada tahun 451 bangsa Han di bawah kekuasaan Attila datang menyerbu, tetapi berhasil dikalahkan dalam pertempuran Cannes Catala-Unix. Setelah itu, Visigoth dan Burgundy memperluas wilayah mereka, sementara bangsa Frank perlahan bangkit di tepi sungai Rhine dan sekitar Tournai. Menjelang runtuhnya Romawi Barat pada tahun 476, Gaule sudah terpecah ke dalam kerajaan-kerajaan barbar. Visigoth dengan kerajaan Toulouse menjadi kekuatan terbesar. Burgundy menguasai lembah Rhône dan Sagrius masih bertahan di Soissons. Namun mayoritas bangsa barbar itu menganut Arianisme, berbeda dengan iman Kristen Katolik yang dianut oleh penduduk Gallia Romawi. Nah, disinilah muncul tokoh penting seperti Clovis, yaitu raja bangsa Frank, di mana pada tahun 486 ia mengalahkan Sagrius, kemudian bangsa Alaman di Tolbiac, dan Visigoth di Foli pada tahun 507. Puncaknya adalah ketika Clovis memilih untuk memeluk agama Kristen Katolik. Pembaptisannya di Reims sekitar tahun 496 membuat bangsa Frank menjadi sekutu gereja dan penduduk setempat. Paris dijadikan pusat kekuasaan dan kerajaan Frank pun berkembang pesat. Namun setelah Clovis wafat, kerajaan terpecah di antara putranya, sehingga menimbulkan persaingan perang saudara hingga pembunuhan antar keluarga menjadi hal yang biasa. Meskipun begitu, masa pemerintahan Raja Dagobert pada awal abad ke-7 sempat menjadi masa kejayaan terakhir dinasti Merovingien. Perlahan kekuasaan itu justru bergeser ke tangan para bangsawan daerah dan wali istana. Di balik dinamika politik sebuah masyarakat baru terbentuk, hukum Romawi ini hanya berlaku bagi orang Gallia Romawi, sementara tiap suku barbar mempunyai hukum sendiri seperti Loi Saliqui. Bangsa Frank, kehidupan kota merosot, perdagangan berkurang, dan masyarakat semakin berpindah ke pedesaan. Hubungan perlindungan antara yang kuat dan lemah itu dapat membentuk struktur sosial baru khas abad pertengahan, di mana kristenisasi juga berkembang pesat, dan uskup serta biara-biara menjadi pusat kehidupan rohani sekaligus budaya, di mana biara bukan hanya tempat berdoa, tetapi juga pusat penyalinan manuskrip dan pelestarian ilmu pengetahuan. Seni barbar, terutama karya logam dan perhiasan, berpadu dengan tradisi Kristen Romawi, melahirkan seni khas abad pertengahan, termasuk iluminasi naskah. Dengan demikian, antara abad ke-4 hingga abad ke-7, Gaule mengalami transformasi besar. Dari wilayah Romawi yang runtuh, muncul kerajaan bangsa Frank yang Kristen, pedesaan, dan membentuk fondasi peradaban baru. Sehingga inilah awal mula lahirnya Perancis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.